Lalu siapa yang akan menolong kita? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Al-Quran lah yang akan menolong kita. Teman kemana? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara kandung lari. Apalagi saudara adopsi. Wa ummihi wa abi. Ibu kandung lari, ayah kandung lari. Wa sahibatihi wa bani. Istri lari dari suami, anak lari dari ayah dan ibu. Semuanya menghadap Allah sendiri. Tapi datang Al-Quran. Kamu siapa? Aku adalah Al-Quran yang selalu kau baca ketika temanmu yang lain scroll. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam, bersinar di atas angkasa. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum buka puasa. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
ini dunia ini sedang gelap gulita. Ini sedang terang Pak Ustadz, misal nih misal dunia ini sedang gelap. Kita nggak tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, mana arah, sedang bingung. Lalu kemudian kita melihat ada satu cahaya bintang. Dengan itulah kita bisa menentukan arah kemana kita akan pergi. Kita berharap seandainya tidak ada lagi tempat orang bertanya, tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai tokoh panutan, tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai teladan, kita berharap kalaupun bukan kita berharap semoga masih ada secercah cahaya itu di tengah kegelapan insya Allah. Amin. Mudah-mudahan semoga saya, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya ini semua bisa menjadi secercah cahaya yang bisa menerangi kegelapan itu insya Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa mesti cahaya? Kita ini bisa melihat karena punya mata atau karena ada cahaya? Terserah. Kalau mau bukti kita matikan lampu ini. Matikan lampu ini semua. Setelah semua mati lampu dimatikan lalu kita buka mata kita. Kita bisa melihat atau tidak? Tidak bisa melihat. Kita bisa melihat bukan karena kita tidak punya mata, tapi kita bisa melihat karena ada cahaya. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan di hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, di telingaku cahaya, wa fi basari nura, di mataku cahaya. Di mata cahaya Pak Ustadz? Iya, Ultraman dong. Wa an yamini nura, dari sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya. Wa min fauqi nura, bagian atas cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Waj'alli nura, jadikan aku cahaya. Dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Riwayat kedua waj'alli nura, jadikan aku melihat cahaya sehingga dengan cahaya itu aku dapat bimbingan di tengah kegelapan fitnah akhir zaman yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ini anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini adalah anak-anak muda yang bisa melihat cahaya kebenaran itu insya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau sedang gelap, kita nggak bisa membedakan mana orang, mana tiang. Nabrak semuanya. Nggak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Sekarang bingung orang. Yang disangka laki-laki, rupanya perempuan. Kamu laki-laki apa perempuan? Saya sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Sudah membingungkan dunia ini sekarang. Alhamdulillah. Sekarang sampai kita pada zaman yang betul disangka batil, yang batil disangka betul. Saking hebohnya orang batil, setiap hari batil, sampai orang menyangka itu betul, dan ketika kita bicara betul, orang menyangka itu batil. Yang betul disangka betul, yang betul disangka batil. Batil, betul, batil. Ini yang saya omongin betul atau enggak? Terserah, kalau ada yang bilang enggak betul, saya tetap ngomong. Sampai kapan? Ini kan waktu ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Yang betul enggak mau posting di medsos. Yang betul takut menyuarakan yang betul. Yang batil tampil dengan podcast. Yang batil tampil dengan kontennya. Akhirnya masyarakat menganggap yang betul itu batil dan batil itu betul. Bagi yang kebetulan ada usaha baju kaos boleh sablon. Yang betul jadi batil, yang batil jadi betul. Tapi baju yang begini
Tolong baju-baju yang begini jangan dibawa sholat tarawih. Ini betul sangka batil, batil sangka betul. Namun di belakang kiki. Malam yaj'alillahu lahu nuran. Siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, fama lahu min nur, dan dia tidak akan mendapatkan cahaya, sehingga dia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang hitam, mana yang putih. Semuanya kacau balau. Dulu jelas ini Abu Jahal, ini Nabi Muhammad, ini Musa, ini Fir'aun, ini Namrus, ini Ibrahim. Jelas. Zaman sekarang, hari ini Namrus, besok pakai baju Ibrahim. Ustadz Somad, saya setelah mendengar Ustadz ngomong ini, saya jadi kayaknya takdir saya ini salah Ustadz. Kenapa saya hidup di tahun 1446 ini Ustadz? Kenapa saya hidup di akhir zaman Ustadz? Kenapa saya hidup tahun 2025 Ustadz? Kenapa saya nggak hidup di zaman Nabi Ustadz? Ya kok nanya saya? Mana aku tahu? Kalau ada orang yang menyalahkan takdir, maka saya katakan sama dia, Ustadz Somad, Ustadz kan Ustadz. Kau ragu dengan keustatanku. Kenapa saya hidup zaman sekarang Ustadz? Kalau saya hidup zaman Nabi, pasti saya ikut Nabi. Orang yang komplain-komplain seperti ente ini, kalau hidup zaman Nabi belum tentu ikut Nabi. Boleh jadi gengnya Abu Lahab. Menurut ilmu Allah, memang kita layaknya hidup sekarang. Maka syukurilah nikmat itu. Katakan alhamdulillah wa syukru lillah. Itu kalimat yang betul. Alhamdulillah wa syukru lillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke rumah sakit, menjenguk orang, ya orang sakit. Sampai ke rumah sakit ada orang sakit, dari ujung kaki sampai ujung kepala sakit. Kepala, sakit kepala. Leher, panas dalam. Dada, sakit paru. Perut, asam lambung. Lutut, sudah kering, gak ada cairannya lagi. Kaki, asam urat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki sakit semua. Lalu apa yang dilakukan oleh orang ketika menjenguk? Semuanya hanya geleng kepala. Yang satu mengatakan, gimana menurut ente? Ini kalau begini keadaannya kayaknya nggak sampai hari Jumat selesai. Ini yang ini nanya, mana keluarganya, mana anaknya, mana suaminya, mana istrinya. Kenapa dulu nggak cepat berobat? Kenapa dulu? Kenapa dulu? Kenapa dulu? Kalau saja dulu konsultasi ke dokter, kalau saja dulu dibawa dokter spesialis, kalau dulu. Tidak satu pun memberikan solusi. Semuanya menyalahkan nasib. Semuanya hanya memberikan komen. Sebenarnya hidup ini nggak susah. Yang susah itu apa? Mikirin omongan orang. Betul? Kalau saya pikirkan omongan orang, udah lama saya mati. Kita kurus, disangkanya kita nggak makan. Kita gemuk, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kan capek kita. Kita hitam, dibilangnya kita ustadz sesat. Kita putih, dibilangnya, iyalah skincare-nya. Maka yang paling nyaman itu adalah kita benar menurut Al-Quran, benar menurut sunnah, benar menurut ulama, maka kita benar menurut Allah, bukan kata orang banyak. Betul? Viral belum tentu benar. Tidak viral belum tentu salah. Karena standar kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Ketika semua orang mengatakan bahwa 1 meter itu 90 cm, benar atau salah?
Ini dari bunyi jawaban nih kayaknya nggak konsen lagi nih. Ketika semua orang mengatakan bahwa 1 meter itu 90 cm. Betul atau salah? Sudah menjadi kesepakatan kita bahwa 1 meter adalah 100 cm. Lalu datang Ustadz Somad membawa tongkat. Lalu dia katakan, tolong ini Bang Adrian, ini terima ya 1 meter. Apakah karena kita akrab, karena kita dekat, lalu karena ini yang ngomong Ustadz, lalu kita terima yang 90 cm ini jadi 1 meter? Tidak, karena kebenaran tidak bisa ditawar oleh apapun dan siapapun. Setuju? Seandainya sepakat kita semua mengatakan bahwa yang haram itu menjadi halal, kita voting. Apakah ini halal? Halal. Lalu semua yang haram kita sepakati menjadi halal. Apakah dia berubah hukum? Tidak. Al halalu bayyinun. Yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Antara yang halal dan haram ada yang samar-samar, abu-abu. Kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Karena ada zona yang berbahaya, abu-abu. Nama saya Abu Pak Ustadz, bukan itu yang ku maksud. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah jelas, lalu bagaimana sikap kita di akhir zaman ini? Sikap kita yang pertama. Berapa yang mau Ustadz sampaikan ini? Yang mau saya sampaikan ini ada 5 sikap di akhir zaman. Kira-kira 5 sikap ini bisa diingat? Bisa diingat apa tidak? Belum saya sampaikan. Gimana mau ngingatnya? Yang pertama, jadikan standar kebenaran adalah menurut Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya datang kemari pakai celana pendek, nampak lutut dan paha saya, lalu kemudian saya duduk di sini, apakah karena saya ustadz, karena saya diundang Mas Ari Untung, karena saya tiap tahun di Hijrah Fest, betul, acaranya Hijrah Fest. Lalu kemudian karena saya dianggap sebagai Ustadz Somad itu jangan salahkan, dia itu S1-nya 4 tahun di Mesir, 2 tahunnya di Maroko, dan dia S3-nya di Sudan. Kalau hanya sekedar lama di Arab, onta lebih lama. Betul? Kalau cuman sekedar lama di Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, lahirnya di Arab, besarnya di Arab, matinya di Arab. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, standar kebenaran adalah ketika benar menurut Al-Quran, ketika benar menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai berapi-api mengatakan, mari ikut Al-Quran, mari ikut Quran. Pas ditanya, udah berapa juz? 5 Pak Ustadz. Kok enggak pernah saya lihat baca Quran? Iqra 5 Pak Ustadz. Mau belajar Iqra itu sudah alhamdulillah. Selesai sholat tarawih, selesai sholat witir, jangan pulang ke rumah, buka Quran. Kita 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita baca Quran. Kenapa? Karena sekarang kita sedang berada di bulannya bulan Maret. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ibu punya anak, lahirnya bulan Mei. Namanya Meme. Artinya maybe yes, maybe no. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, sayang. Sayang atau tidak sayang? Sayang. Tapi kenapa di bulan Mei lebih sayangnya? Karena itu bulan kelahiran dia. Ini malam apa?
malam nuzul Quran. Tapi WhatsApp saya ke istri saya malam ini lebih banyak daripada malam-malam yang lain. Kenapa? Ini malam pernikahan kami 17 Ramadan. Sampai mana tadi ceritanya kok bisa belok ke situ? Kira-kira di bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal kita baca Quran atau tidak? Baca Quran. Tapi di bulan Ramadan bacaan kita lebih. Makanya Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam mazhab ada 4. Yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Terus yang sholat tarawih kencang itu imam apa Pak Ustadz? Imam Valentino Rossi. Imam Malik punya kitab hadis paling tua, lebih tua dari Sahih Bukhari. Nama kitabnya Muwatta. Apa nama kitabnya? Muwatta. Kitab Muwatta ini dibacakan Imam Malik. Tapi di bulan Ramadan kitab Muwatta tutup. Close. Lalu Imam Malik lebih banyak membaca Al-Qur'an. Ya saya nggak bisa gitu Pak Ustadz. Saya kan nggak bisa nenteng Quran kemana-mana. Sekarang Quran mudah, nggak lagi ditenteng, nggak lagi dalam bentuk hard copy. Terus Pak Ustadz buka Play Store. Terus tulis di situ Q-A-R-A-A. Qara'a. Ustadz dapatnya dari mana? Dari Ustadz Lukman. Buka Ustadz Somad, lalu kita buka baca. Alhamdulillah Ustadz Somad, suami saya itu kalau saya dekatin, saya lihat dia baca Quran. Begitu saya jauh, main game. Sampai kapan kau mau menipu, membohongi? Makanya betul sekali itu tulisan itu. Boleh di copy posting. Teruslah berbohong sampai itu ternyata tulisan itu ada di batu nisan sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan malu nggak bisa baca Quran. Segera hadirkan. Kamu kemarin waktu bulan Ramadan itu ikut Hijrah Fest? Of course. Kamu nggak tahu? Kami waktu sholat itu imamnya Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Masya Allah. Kamu bisa baca Quran? Insya Allah. Kok enggak bunyi edisi silent? Kamu kenapa setiap baca Quran itu kudengar enggak pernah bersuara? Saya kalau bersuara itu nanti ria. Baca Quran itu cukup di dalam hati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pas dilihat tulis Latin. Ini Ustadz Somad ini kalau saya dengar-dengar dari ngomongannya kayak nyindir saya ini. Kunci dengar ngomong Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Selama saya ngomong ini ada yang tersinggung? Takut kali kalian mati. Ustadz Somad doakan anak saya ya. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammahu min kulli 'ainil lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Terus Pak Ustadz apa saran Ustadz? Dengarkan MP3 Quran, beli speaker Quran. Di mana Pak Ustadz? Itu di belakang ada, dekat Tujuh Kurma, dekat Haura, dekat Kaf, dekat Amanaya, dekat yang enggak saya baca jangan sakit hati karena enggak bisa saya baca tulisan kecil kali. Cari speaker Quran, setelkan di kamar, jangan terlalu kuat,
jangan terlalu pelan supaya anak mendengar, membiasakan diri mendengarkan bacaan Al-Quran. Gimana anaknya nggak kerasukan jin, hantu, setan, nyeblorong, sundel borong, suster ngesot. Kita aja yang lewat di pintu kamarnya seperti bunyi kuntilanak. Pertama kita dengar, tiba-tiba langsung kedengar suara dari dapur. Kira-kira yang ngundang setan itu orang lain atau orang tuanya? Orang tuanya yang mengundang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kembalilah ke jalan Allah. Iya Pak Ustadz, tapi kan musik-musik itu haram. Musik yang haram itu yang mana? Yang melalaikan dari Allah, yang melupakan dari Al-Quran, melupakan Rasulullah, itu yang haram. Tapi kalau musiknya memberikan doa barokah, barakallah ulakuma wa barak. Stop Ustaz Somad, jangan nyanyikan itu. Jangan nyanyikan itu Ustaz. Kenapa? Karena aku trauma. Lagu yang mendatangkan pintu setan masuk itu lagu yang mana? Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang berbadan dua. Apa yang mau diharapkan? Tapi kalau lagu yang mengingatkan, begitu melihat anak-anak muda yang ganteng-ganteng, yang handsome, yang muda-muda, tapi dia masih bergelimang dosa. Saat dia lihat orang-orang sudah hijrah, apa kata dia? Mestinya aku yang di sana. Mestinya aku yang di sana, bro. Terus kamu kenapa belum hijrah juga? Utangku masih banyak. Biarkan aku bergelimang dosa ini dulu. Sampai kapan? Sampai pensiun. Kau pikir malaikat maut datang nunggu pensiun dulu? Malaikat maut datang tanpa pernah permisi dan melihat akte kelahiran. Nanti malam kita tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Jam 3 kita lihat masih ada jam dinding. Alhamdulillah. Malam ini kita tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu kita bangun, kita lihat masih ada handphone. Alhamdulillah. Sampai masanya kita bismika Allahumma ahya wa amut. Gitu kita bangun gelap dan terdengar suara marabbuka. Mohon maaf. Ini ibu-ibu sebagian sudah ada yang menikah. Kalau suami kalian meninggal, kalian mau ikut apa enggak? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Makanya banyak orang, Ustaz Somad itu jangan diundang lagi, itu Ustaz provokator. Merusak hubungan kita aja. Saya bukan ingin merusak hubungan kalian, Besti. Tapi saya mau menyadarkan hakikat kita. Kalau kematian datang, kawan dekat. Ingat, yang dekat, yang akrab, yang satu kampung, satu sekolah, satu alma mater, ingat. Kalau kau mati, kawan makan ayam. Yang senyumnya telat, loading. Paling enggak kau mati, kawan makan bubur kacang hijau. Paham? Itu menunya udah disiapkan sayur asam. Lalu siapa yang akan menolong kita? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Al-Quran lah yang akan menolong kita. Teman kemana? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara kandung lari. Apalagi saudara adopsi. Wa ummihi wa abi. Ibu kandung lari, ayah kandung lari. Wa sahibatihi wa bani. Istri lari dari suami. Anak lari dari ayah dan ibu. Semuanya menghadap Allah sendiri. Tapi datang Al-Quran. Kamu siapa?
Aku adalah Al-Quran yang selalu kau baca ketika temanmu yang lain scroll. Masa iya Ustadz Somad nggak punya medsos, nggak ngelihat Instagram, nggak ngelihat TikTok. Saya ada Instagram. Itu yang followernya 9 juta itu. Maksud saya yang belum follow lah. Tapi waktu kita jangan habiskan di situ. Karena kalau kita mati, follower, viewer, subscriber nggak ikut. Kita hanya ditolong di antara yang menolong kita. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa, siapa yang bisa menolong kecuali dengan izin Allah. Dan salah satu yang menolong itu adalah Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Itulah enaknya kalau kita jadi berjamaah rame-rame ini. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Kau tadi waktu Ustaz Somad baca Allah Nabil Quran itu kau hafal? Aku enggak. Terus kau tengok kau itu namanya edisi lip sync. Jangan malu belajar Al-Quran. Kenapa ketika belajar Al-Quran, belajar Quran itu Pak Ustadz, gurunya payah kali Pak Ustadz, susah Pak Ustadz. Emangnya ente belajar bahasa Inggris nggak pakai makhorijul huruf? Where are you going? I am going to shopping center. Kenapa waktu bilang shopping itu kau bilang shin? Shopping. I am going to workshop. Kenapa kau bilang waktu tempat kerja itu workshop? Karena hurufnya SH. SH itu dibaca shin. Tapi kalau TH, TH itu dibaca tha. Contohnya health. WHO, World Health Organization. Nama kau siapa? Nasution. Rupanya Nasution. Jangan katakan belajar Quran payah. Karena belajar bahasa Inggris pun juga ada yang namanya makharijul huruf. Ribet ini bahasa Arab ini ribet. Emangnya bahasa Perancis mudah? Tulisannya bonjour. Bacanya bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Jangan pelajari bahasa-bahasa orang kafir ini. Ini bahasanya munafik. Tulisan gak sesuai dengan bacaan. One dibaca wan. Semua bahasa punya ciri khasnya sendiri. Maka kita belajar bahasa Arab. Di sana ada huruf shin. Di sana ada huruf sin. Di sana ada huruf tha. Di sana ada huruf so. Sa. Sha. So, tha. Kalau bahasa Indonesia salah dikit orang paham. Tadi acara Hijrah Fest ya, iya. Yang ceramah tadi siapa? Ustaz Somad. Enggak salah. Atau karena baru-baru hijrah, baru tobat supaya kelihatan Arab semua pakai shin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah, kemudian sholawat dan salam kepada Rasulullah. Adapun penceramah kita malam ini adalah Al-Ustadz Abdul Somad.
Enggak salah secara bahasa Indonesia, tapi secara bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada huruf za, ada huruf ja, ada huruf Allah, ada huruf za. Za. Letakkan ujung lidah di atas gigi atas. Za, za. Permisi Pak Ustadz, permisi. Kemana? Gigi tinggal di rumah. Makanya setiap bahasa ada cirinya, ada spesifikasinya, ada spesialisasinya. Kita tinggal ikuti saja. Bahasa Inggris enggak ada huruf a, aim. Bahasa Inggris enggak ada huruf bad, waladdallin. Student enggak ada. Maka kita pelajari dengan baik. Cobalah tadi begitu imam itu kita dengar bacaannya, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi tentu kita nggak sama Pak Ustadz. Beliau Syekh Abdurrahman Al-Uwaisi, Al-Ausi. Beliau kan orang Arab Pak Ustadz. Kita Arab juga, Arab maklum. Arab Nandi Mas. Arab Lungo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, standar kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Al-Quran tulisan di atas kertas. Hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Torehan pena di atas kertas, dicetak di Darul Fikri Beirut. Yang nyata dari Al-Quran, dari hadis adalah ulama yang mengamalkannya. Ulama warasatul anbiya. Jangan baca sendiri. Download sendiri, baca sendiri. Alama. Alama? Bukan alama, tulisannya alama, tapi cara bacanya mesti didengar dari guru. Alif lam mim. Bukan alama. Berguru. Man la syaikha lahu. Siapa yang tidak berguru, fasyaitanu syaikhuhu. Maka gurunya adalah setan. Berguru. Alhamdulillah kita punya guru, Masya Allah, Tabarakallah. Ada yang mengajar kita Ustadz Ahmad Ridwan. Ada Ustadz Umar Mita, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz, kenapa orang ini nggak ada nyebut Ustadz Somad ya? Saya datang diundang musyawarah kemari, dari mulai ini nggak ada plafon sampai sekarang. Tahun berapa saya pertama kemari? Saya diminta jadwal saya ke setiap provinsi setahun hanya sekali. Sumatera Utara sekali, Sumatera Barat sekali, Sumatera Selatan sekali. Tapi khusus untuk DKI Jakarta 2 kali setahun, 6 bulan sekali saya datang. Saya datangnya hari, tunggu. Kalian mau cepat aja tepuk tangan. Saya datangnya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, besok hari Senin saya pulang. Saya di rumah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Untuk masyarakat sekitar dekat rumah saya, musola 2, masjid 2. Setiap Rabu subuh saya ngajar kitab Riyadus Salihin. Ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Judul kitabnya Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Untuk masyarakat, ibu-ibu pengajian sore Jumat, saya bacakan kitab At-Targhib wa Tarhib, ditulis oleh Al-Hafiz Al-Munziri. Kitabnya tebal, 1000 halaman. Akhirnya banyak ibu-ibu mau pingsan. Tebal kali Pak Ustadz. Saya cari ringkasannya yang diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ngaji. Selasa malam Rabu, ngaji bersama sidak. Tapi kami kan nggak bisa datang ke Riau Pak Ustadz, online. Ceramah malam ini kami nggak bisa catat, nggak bisa ingat Pak Ustadz. Nggak penting,
Nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ngaji. Ustadz, tadi kata Ustadz yang kedua kita mesti ngaji sama guru. Ya, guru yang mana yang kita pilih? Gurunya yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Dalam bidang fikih bermazhab. Dalam bidang akhlak mengikut para ulama. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Jangan belajar melalui ustadz. Ustadz ini yang paling gak boleh kita belajar. Namanya Al-Ustaz AI. Ustadz AI. Ada suaranya, ada orangnya, tapi tidak pernah kita bisa jumpai di alam nyata. Masa iya Pak Ustadz? Ya, ada gambarnya, ada suaranya, viral, tapi kita nggak pernah ketemu di alam nyata. Siapa dia? Upin Ipin. Saya ke Malaysia 1 tahun 2 kali setiap 6 bulan, bolak-balik. Belum pernah ketemu sama Meme dan Jarjit. Maka yakinkan bahwa orangnya ada. Ustadz Somad, saya mau ngaji sama Buya Yahya. Ada, saya pernah datang ke Cirebon. Ustadz, saya mau ngaji sama Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Ada, saya pernah ketemu dengan beliau di Riau. Jadi kalau orangnya ada, dapat dipertanggungjawabkan ilmunya dan jelas pendidikannya, nggak mesti tamat luar negeri. Karena ilmu tidak bertempat. Buya Hamka di Makkah cuma 6 bulan. Tapi dia dapat gelar doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Saya terus terang di antara ulama yang saya sakit hati sama Buya Hamka. Saya 4 tahun di Mesir. Dari tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002. Belajar di Mesir. Pulang cuma dapat LC. Lagi cemas. Buya Hamka diundang oleh pemerintah Mesir, sampai di Mesir presentasi, pulang langsung dapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar. Datang dari lagi Ustaz Universitas Sutomo Beragama, dapat lagi doktor 3. Datang Universiti Kebangsaan Malaysia, 3 doktor Buya Hamka, profesor doktor Buya Hamka, nggak pernah keluar negeri. Berapa banyak orang yang keluar negeri bertahun-tahun, pas pulang nggak tahu apa-apa. Makanya kalau ada orang, Ustadz, gimana cara berangkat ke Mesir? Kenapa? Saya mau anak saya belajar di Al-Azhar. Yang mau belajar bapak atau anaknya? Saya Pak Ustadz, bapak aja yang berangkat. Kalau anaknya nggak mau, jangan paksa. Banyak yang belajar ke Mesir pulang bukan jadi Musa, jadi Fir'aun. Terus dulu waktu ke Mesir Ustadz Somad yang mau atau orang tua? Saya sendiri yang mau belajar ke Mesir. Anak saya enggak saya paksa, terserah. Terakhir kemarin saya tanya anak saya Sami, mau jadi apa? Jadi tentara katanya. Ya udahlah saya bilang. Enggak apa-apa. Dengan tentara, dengan jenderal bintang 4, dengan kekuasaan, menolong agama Allah. Takbir. Kalau saya takbir, itu berarti saya sudah ngomong 40 menit. Itu kuncinya. Kalau saya udah takbir, itu berarti 40 menit. Saya lagi tes water. Ngetes kira-kira jamaah. Kalau begitu bunyi sambutannya tadi takbir, itu berarti tahan 1 jam lagi. Adik-adik yang laki-laki tahan. Adik-adik tahan? Aku nggak tahan. Soalnya di tempat lain kadang saya baru setengah jam pas saya bilang takbir. Allahu Akbar. Baru 15 menit kita ngomong, sudah senggol-senggol bahu. Pulang kita, pulang. Katanya sebelah, jangan, parkir kita nggak jelas, sudah kita di sini aja lah. Kita nikmati aja penderitaan ini. Terus itu Ustadz Somad itu, dia pelengkap penderitaan. Al-Quran dan Sunnah, tapi jangan belajar dari kertas, belajar kepada guru, digugu dan ditiru.
Ustadz-ustadz kita kalau bingung, tanya sama Bang Riki. Ustadz-ustadz kita kalau bingung, tanya sama Bang Adrian. Ustadz-ustadz kita kalau bingung, tanya sama guru-guru kita semua. Insya Allah guru-guru kita ini orangnya baik-baik, istiqomah, iman dan Islam. Kita tidak hanya belajar dari ilmunya, tapi dari cara hidupnya, dari gayanya, dari pakaiannya, dari kesederhanaannya. Mereka semua adalah, kita doakan semua ustadz-ustadz kita ini panjang umur, sehat badan. Terutama Ustadz Somad, doakan supaya mati husnul khotimah. Semangat kali orang ini mendoakan. Ya tahu saya doa itu baik, tapi jaga juga perasaan saya. Apa salahnya kalian buat lip sync? Yang ketiga, jangan pernah berhenti ngaji. Ikuti kelompok kajian. Kamu di kampus ada rohis, ada, ikut. Saya udah kerja Pak Ustadz, di kantor ada komunitas ngaji, ikut. Alaikum bil jamaah. Janganlah kamu sendirian. Man syadza finnar. Siapa yang sendirian, sendirian masuk neraka. Alhamdulillah yang sudah punya komunitas-komunitas, alhamdulillah. Ini adik-adik sudah punya komunitas. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, sahabat-sahabat semua sudah punya komunitas. Jangan sikut-sikutan antar komunitas. Kalau ada di antara komunitas ini menanduk ke depan, menyepak ke belakang, menyikut ke kiri, sabar. Idul Adha kita sembelih. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan jalan Allah. Jangan kelahi hanya karena beda-beda masalah furu', masalah-masalah yang sepele, masalah sholat subuh kunut dan tidak kunut, masalah usolli enggak usolli, masalah tarawih yang 8 rakaat 20. Tadi tarawih di sini berapa rakaat? 8. Itu 11. Iya, witir 3 itu. Tarawihnya 8. Nampak kali baru sekali sholat tarawih. Tarawihnya 8. Itu namanya mazhab efisiensi. Nah, jadi nggak usah kelahi. Dulu Pak Ustadz, di kampung saya itu orang kelahi masalah tarawih. Antara yang 23 dengan yang 11 kelahi. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat. Kita ini kan mau nyari ridho Allah. Semoga kita semua mendapat ridho Allah. Amin. Pas saya bilang semoga kita mendapat ridho, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Pas, ibu kenapa nggak bilang amin? Saya sudah dapat ridho Pak Ustadz. Nama suami saya Ridho. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai hari ini masih ngaji. Kalau Yayasan Tabung Makab Umat mengundang Syekh Abdul Mun'im dari Maroko, Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Ghumari, baca Sahih Bukhari, semua jadwal kajian saya opkan. Assalamualaikum, mohon maaf, saya 10 hari ini nggak ada pengajian. Kenapa? Saya mau duduk di lantai, syekhnya duduk di atas kursi. Ustadz Somad duduk di bawah. Karena kita disediakan kursi. Ustadz Somad duduk di atas. Enggak, saya sebagai murid, saya sebagai tilmid, saya sebagai student, saya duduk di bawah. Saya ingin dapat barokah guru. Saya off-kan jadwal 1 bulan. Beli tiket pesawat, terbang ke Mesir, ngaji khataman kitab, ngaji dengan para masyaikh. Ketika orang merasa dirinya berilmu, merasa hebat, disitulah dia jahil. Jangan berhenti ngaji. Ngaji. Yang sudah ngaji alhamdulillah. Yang belum ngaji mudah-mudahan setelah ini jadi semangat ikut ngaji. Amin. Yang sudah dikasih tahu enggak juga mau ngaji, innalillah. Ustadz Somad ngajinya berapa kali? Ngajinya setiap datang Syekh ke Pekanbaru ngaji. Nanti Ustadz Somad datang Syekh Marwazi, murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, di Jakarta tinggalnya, ngaji. Karena dia punya sanad-sanad keilmuan.
sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat hadis dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggalnya tahun 256. Imam Bukhari meninggal tahun berapa? 256. Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? Nabi Muhammad meninggal tahun 11. Saya kalau nanya jamaah, tolong jamaahnya jangan stres, jangan galau. Karena kalau saya nanya, itu saya jawab sendiri. Belum pernah saya mempermalukan jamaah. Tahun berapa? Ayo. Belum pernah. Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? Saya jawab sendiri, enggak usah jawab. Tahun 11. Imam Bukhari meninggal tahun berapa? 256. Berapa jarak antara Imam Bukhari dengan Nabi Muhammad? 245 tahun. 2 abad setengah, bro. Kalian pikir mereka dekat-dekatan? Lalu Imam Bukhari itu dapat hadisnya dari mana? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat hadis dari mana? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad keilmuan. Kamu dapat hadis dari siapa? Dari guru saya. Siapa namanya? Syekh YouTube. Syekh YouTube meriwayatkan dari siapa? Syekh TikTok. Syekh TikTok dari siapa? Syekh Google. Google tidak bisa memverifikasi kebenaran. Apapun yang kita minta dia berikan. AI tidak punya seleksi kebenaran. Apapun yang kita tanya semua dia berikan. Karena dia hanya menampung informasi. Itulah perlunya kita belajar. Alhamdulillah yang sudah bergabung dengan komunitas-komunitas selama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini komunitas-komunitas ini ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Dan dia punya petugas. Bro, 3 malam tugas ente tahajud call. Oke, siap. Semua call. Halo, tahajud ya bro? Halo, tahajud. Halo, tahajud. Udah diteleponnya semua, dia pun tidur. Pas ditanya, kau tadi malam tahajud? Enggak. Kenapa kau enggak tahajud? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Menunjukkan kebaikan dapat pahala, tapi kita juga mengamalkannya. Kabura maqtan indallah. Murka Allah yang paling besar adalah antaqulu ma la taf'alun. Kamu hanya nyuruh orang berbuat, tapi tidak mengamalkan. Itu makanya tausiah Ustaz Somad ini malam ini enggak panjang-panjang karena mau cepat pulang, karena mau tahajud nanti malam. Saya Pak Ustaz enggak bisa cepat tidur karena biasa begadang. Saya biasanya tidur kalau tidur jam 1, jam 2 gimana kalau mau tahajud nanti malam? Gimana caranya biar cepat tidur Pak Ustaz? Pulang dari sini jangan langsung ke rumah, mampir ke warung makan antimo. Tapi jangan sebiji, potong setengah atau seperempat. Kalau kau makan 1 papan, bangunnya Idul Adha. Kebenaran standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan hadis, kertas di atas pena, mesti ada wujud di alam nyata ulama. Dan ulama punya majelis ilmu, maka buatlah komunitas, undang para guru-guru kita semua. Yang keempat, kalau mau selamat di akhir zaman, mesti beramal. Kalau tidak beramal, orientalis namanya Aren Jan Wensing, 40 tahun baca kitab hadis, belajar dari Leiden Belanda, gelarnya doktor, tulis di internet Aren Jan Wensing. Tolong ingat 3 kata ini, Aren Jan Wensing. Jangan tulis aren aja, keluar kopi dengan air aren. Aren Jan Wensing yang menyusun kamus mencari hadis dalam 9 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal.
yang menyusunnya bukan orang Islam, tapi orang Belanda. Orang Belanda yang belajar Islam disebut dengan Oriental. Oriental Timur, yang belajar Timur namanya Orientalis. Mereka belajar Islam, masuk ke Makkah, 6 bulan di Makkah, pura-pura masuk Islam. Mereka kalau masuk Islam itu total, namanya berubah menjadi Abdul Ghafur, menikahi anak umat Islam, belajar Islam di Makkah, habis itu pulang ke Amsterdam, murtad lagi, namanya Snokhorgronje. Begitulah hebatnya, seriusnya mereka. Makanya kalau ada orang Islam baru ngaji 2-3 kali pulang, kata setan, ini serius nggak nih masuk surga? Yang mau masuk neraka aja begitu seriusnya, ini mau masuk surga, ya terserah Allah lah, mau masuk enggak pun enggak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan ilmu yang sudah didapat. Karena ilmu itu kalau tidak diamalkan, dia justru menjadi merusak. Dia akan menjadikan orang sebagai Islamolog. Islamologi, ilmu Islam. Islamolog, orang yang punya banyak ilmu tentang Islam, tapi tidak punya pengamalan tentang ajaran Islam sama sekali. Cerita tentang sholat, laksanakan sholat. Cerita tentang puasa, laksanakan puasa. Jangan sampai hafal semua. Puasa menurut istilah, puasa menurut etimologi, puasa menurut terminologi, puasa menurut Imam Hanafi, puasa menurut Imam Syafi'i. Pernah puasa? Enggak. Sholat menurut bahasa, sholat menurut istilah, macam-macam sholat. Sholat sunat, sholat wudu, sholat taubat, sholat hajat, sholat istisqa. Pernah sholat? Ya lupa kapan terakhir sholat. Maka amalkan semua ilmu-ilmu semua. Yang terakhir, yang kelima, jangan sombong, jangan angkuh, banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatanmu. Matikan semua kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Apalagi di malam-malam Ramadan ini banyak berdoa kepada Allah. Lebih bagus lagi sebelum berdoa sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat hajat. Kalau berdoa sama Allah itu tulus ikhlas. Ini banyak sekarang orang berdoa sama Allah bukan minta sama Allah, maksa Allah. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan. Apa ini? Kita ini minta sama Allah, bukan memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Begitu kemauan-kemauannya diperkenankan Allah, wow rajin. Begitu kemauannya ditolak Allah. Kalau proposal kita diterima Allah, berarti Allah ingin kita bersyukur. Kalau proposal kita ditunda Allah, berarti Allah ingin kita bersabar. Seperti seekor burung dengan 2 sayap. Dia terbang mendekati kemuliaan Allah. Satu sayap namanya syukur, satu sayap namanya sabar. Kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Syukur dapat rezeki, tambah rezeki. Syukur dapat anak, tambah anak. Syukur dapat istri, istrinya jadi tambah solihah. Saya mau mancing mereka aja sebetulnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Betapa indahnya tadi doa Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Ya Arhamar, enggak usah lah, saya nanti kalian bandingkan pula suara saya. Ya Arhamar Rahimin. Iya Pak Ustadz, beliau kan bisa bahasa Arab, kami enggak bisa bahasa Arab. Enggak usah pakai bahasa Arab kalau di luar sholat.
Di luar sholat doanya pakai bahasa Indonesia aja. Di dalam sholat yang pakai bahasa Arab. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang pakai bahasa Arab cuma 4 aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu mintakan apa yang mau dimintakan. Ya Allah, dosen pembimbing semesterku sudah 3 kali belum diterima-terima juga ya Allah. Panjangkan umurnya kalau dimudahkannya. Kalau dipersulitkan matikan dia ya Allah. Jangan, enggak boleh kita mendoakan yang tidak baik. Mintakan yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, saya dari kampung Pak Ustadz, saya berdoa itu lebih khusyuk kalau pakai bahasa daerah. Ya pakai bahasa daerah. Kamu dari mana? Dari Jawa. Ya pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dino bocone orang teko piye ya Allah wis ngalur ngidul ngetan iki. Minta kepada Allah. Saya dari Sumatera Pak Ustadz. Dari mana? Dari Padang. Ya pakai bahasa Padang. Iko banyak banan akan mintakan anak pertama alam balaki dan kedua alam babini dan ketiga carai pulau ba'a ko ya Allah. Tak Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustadz orang Cina Pak Ustadz. Aduh belum belajar saya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu Nabi mengangkat tangan sampai sahabat yang berada di bawah melihat Nabi mengangkat tangannya ke atas. Ini sekarang saya lihat ada orang berdoa ini. Imam mengangkat tangan doa angkat, dia tangannya di paha. Orang kalau berdoa tangannya di atas paha gini, itu artinya terserahlah Allah mau kasih enggak pun enggak apa-apa. Habis witir itu jangan pulang dulu. Imam baca doa ikut berdoa. Andai imam enggak berdoa, berdoa sendiri minta kepada Allah. Di antara doa yang makbul adalah fi jaufil lail, doa tahajud. Dan doa ketika selesai sholat bersama imam. Ini sekarang banyak habis salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kayak ayam lapar. Kata ayam, aku aja enggak sebegitu kali kata ayam. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa enggak doa sama imam? Doa saya beda sama dia Pak Ustadz. Kenapa? Dia minta hujan, saya jual es krim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan masalah hujannya, tapi yang terkandung dalam minta hujan itu maksudnya rahmat Allah diturunkan. Kamu kenapa enggak berdoa? Kok cepat terus pulang dari masjid? Pak Ustadz, ngapain tambah yang baru? Doa yang lama aja belum makbul. Saya tidak tahu sholat saya tadi diterima Allah atau tidak. Saya husnuzan kepada Allah dan saya terus melaksanakan sholat. Saya tidak tahu puasa saya yang semalam diterima Allah atau tidak. Tapi saya tidak putus asa dan besok pagi saya tetap puasa. Kenapa? Karena kita beribadah ingin mendapatkan rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 bekal kita di akhir zaman ini. Insya Allah, apalagi adik-adik yang muda-muda. Ustadz dari tadi nyebut anak muda, kami yang tua ini di sini nggak ada yang tua. Tapi kami udah tua Pak Ustadz. Yang ada ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Makanya saya kalau ditanya orang, Ustadz umurnya berapa Pak Ustadz? Umur itu jangan kau tanya. Karena umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Semoga kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman yang anginnya angin puting beliung, ombaknya tajam, karangnya luar biasa dahsyat dan kita selamat melewati ini sampai akhirnya nanti kita berjumpa di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap, tunggu dulu. Menangkap puyuh di Bukit Selasih.
Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.